Apakah sudah tampak di monitor masing-masing? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke obat-obat yang bekerja yang bekerja pada sistem saraf otonom, kalian harus dapat memahami dulu ini sistem saraf otonom itu berada di mana. Kemudian kira-kira nanti penyakit apa yang dapat dipengaruhi akibat adanya gangguan pada sistem saraf otonom, ya. Beberapa waktu yang lalu yang sudah dipelajari yaitu mengenai obat-obat pada sistem saraf pusat, ya. Masih ingat? Sebelum UTS itu materinya tentang obat-obat sistem saraf pusat. Nah, kalau sistem saraf pusat itu letaknya di mana? Coba diingat-ingat anatomi dari sistem saraf, ya. Kalau sistem saraf pusat itu terletak di mana? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada yang tahu nggak? Dari sekian puluh mahasiswa, ada yang ingat? Enak mau menjawab? Kayaknya menyebutkan sesuatu. Coba nih, di Di mana dalam, kira-kira? Ibu. Di dalam rongga tengkorak kan, Bu? Ya, di bagian tengkorak kepala kita itu ada apa, nih? Betul ya, tengkorak kepala di bagian sini kan. Nah, di dalam tengkorak kepala ada apa? Otak Ibu. Nah, di bagian otak itu sistem saraf pusat kita, ya. Ingat-ingat ya, ada di otak. Ada otak besar, ada otak kecil, dan bagian-bagian anatomi lainnya. Pokoknya di sana letak dari sistem saraf pusat. Kemudian ada, apakah masih ingat penyakit apa saja yang ada hubungannya dengan gangguan pada sistem saraf pusat? Ayo, ketika materi awal-awal ada penyakit apa saja yang sudah dipelajari? Itu kan penyakit-penyakit pada sistem saraf pusat, ya. Ada apa saja? Banyak kan kemarin penyakitnya? Epilepsi Bu. Nah, betul. Epilepsi, apalagi? Stroke, Apa, Ibu. Astrid? Ibu. Alzheimer. Alzheimer. Kalau stroke itu sebetulnya bukan pada sistem saraf, ya. Tetapi stroke itu masalahnya ada di pembuluh darah yang ada di otak. Beda nggak pembuluh darah dengan saraf? Beda nggak? Beda ya, gitu. Pembuluh darahnya itu terjadi penyumbatan sama kayak pembuluh darah yang di bagian tubuh lain, yang di otak pun itu ada pembuluh darahnya dan itu bisa tersumbat ataupun pecah, itu yang menyebabkan stroke, ya. Jadi di otak kita tuh nggak hanya ada saraf, ada pembuluh darah dan ada juga yang lain-lainnya. Gitu. Tadi kalau Alzheimer bisa ya, epilepsi, Alzheimer, ada lagi Parkinson, Ibu. apa, Resta? Bisa diulangi? Aritmia jantung? Itu nggak saya dengar. Apa, Resta? Aritmia jantung? Kurang jelas. Parkinson, Ibu. Oh, Parkinson, ya. Betul, Parkinson juga bisa. Ada lagi? Meningitis. Kalau meningitis itu bukan di saraf ya, tetapi di otak. Kenapa otaknya? Otaknya terjadi infeksi yang menyebabkan peradangan di area otak, ya, tetapi bukan langsung ke sarafnya. Ada lagi? Ayo diingat-ingat kasus yang ada di modul praktikumnya membahas tentang kasus apa? Kalau sulit tidur, apa penyakitnya? Insomnia, Ibu. Nah, insomnia juga. Ada lagi nggak kalau orang stres bisa apa? Depresi, Ibu. Nah, kalau orang gangguan jiwa apa nama penyakitnya?
Skizofrenia, Ibu. Nah, itu ingat ya. Kayaknya harus ada kuis ya biar kalian ingat. Mau ada kuis? Kalau nggak mau harus cepet. Kalau saya nanya cepet jawabnya ya. Kalau nggak nanti ada kuis. Gitu. Ya nggak usah ragu-ragu ya. Itu kan sudah dipelajari semuanya kemarin. Nah, ingat-ingat itu adalah penyakit sistem saraf pusat supaya nanti nggak bercampur nih. Mana yang sistem saraf pusat, mana yang sistem saraf otonom. Kalian nggak boleh ragu untuk menentukan itu penyakit SSP atau SSO karena apa? Nanti obatnya kan akan berbeda. Ya, penyakitnya berbeda, obatnya pun berbeda. Tapi kalau obat sistem saraf pusat itu dari sekian banyak penyakit yang kalian sebutkan itu obatnya ada yang bisa sama, ada yang berbeda juga. Tetapi pada intinya mekanisme kerjanya sama-sama untuk bekerja pada sistem saraf pusat, nggak mungkin pada sistem saraf otonom. Itu ya, udah ingat ya untuk sistem saraf pusat. Sekarang kita masuk ke sistem saraf otonomnya. Tapi yang tadi nggak boleh lupa ya. Nah, sistem saraf kita itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat dan juga ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, coba kalian bayangkan otak kalian, itu di dalamnya ada otak, ada medula spinalis. Disitulah tempat sistem saraf pusat. Kalau sistem saraf tepi itu terdiri dari dua lagi, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Ya, di mana yang menjadi fokus kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang sistem saraf otonom. Ingat ya, jadi sistem saraf otonom merupakan bagian dari SSP atau SST. SST, Ibu. Nah, apa SST? Sistem saraf Tepi. tepi. Ya, berarti letaknya di tepi ya, bukan di pusat. Tepinya itu di mana? Ada yang tahu nggak? Sistem saraf tepi kita itu kan namanya juga di tepi, berarti di pinggir-pinggir kan? Itu ada di mana letaknya? Nah, ini SSO itu nanti dibagi menjadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis ya. Kita fokus kita di sini. SSO terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Sekarang letaknya di mana? Kan bukan di otak, karena di otak itu SSP. Jadi di mana dong yang LST-nya? Ada yang bisa menyebutkan? Sumsum tulang belakang, Bu. Betul, ada di sumsum tulang belakang. Di mana sumsum tulang belakang itu? Di area di punggung gitu ya. Dari mulai atas sampai ke bawah. Makanya kalau orang jatuh kadang bisa jadi lumpuh kan ya. Kan kalau zaman-zaman dulu, zaman sekarang juga ada tuh kalau bercandaan temennya mau duduk, kursinya ditarik, ya akhirnya jatuh gitu, ngejengkang di lantai. Terus ada yang sampai lumpuh kan, berarti itu terkena sistem saraf tepinya, bisa seperti itu. Nah, jadi sistem saraf otonom ini bekerjanya pada otot polos dan kelenjar yang tidak dapat dikendalikan. Kira-kira bagian tubuh yang mana nih yang kerjanya tidak bisa kita kendalikan? Ayo, organ apa? Bagian tubuh yang mana yang nggak bisa kita kendalikan kerjanya? Jantung, Ibu. Jantung, terus? Ya, nggak jantung. Jantung saya capek, istirahat dulu dong gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa dikendalikan kan? Ya, seluruh organ yang ada di tubuh kita, kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita, itu pasti ada gerakan. Ya, ada kegiatan, kan kayak berdenyut, yang gitu-gitu kan. Lambung kita juga seperti itu dan juga organ-organ yang lain itu pasti ada yang mengendalikannya. Ya, yang mengendalikannya adalah otot. Otot polos. Otot polos kenapa bisa bekerja? Karena ada sistem saraf, disebut sistem saraf otonom. Ya. Kan nggak bisa nih lambungnya, duh saya nggak mau gendut, lambung jangan jangan apa bekerja terus dong biar nggak keserap makanannya, nanti jadi lemak gitu kan nggak bisa ya. Jadi apa semua fungsi tubuh kita itu akan
bergerak, bekerja, itu dan dikendalikanlah oleh sistem saraf otonom ini. Selain jantung ada apa? Ada lambung, bisa dilihat aja di bawah, ya. Di kotak bawah tinggal baca aja nih sebetulnya. Makanya kalian harus fokus lihat ke layar dan apa yang saya tanyakan. Nah, kan di sini ada organnya, ada jantung, ada saluran GI. Apa itu saluran GI? Saluran GI itu apa? Ada yang bisa? Apa nih? GI, gastro. Gastro apa? Kan udah anatomi fisiologi. Gastrointestinal, Ibu. Nah, apa itu gastrointestinal? Saluran apa? Pencernaan. Pencernaan itu saluran pencernaan, ya. Jadi saluran pencernaan kita itu dipengaruhi oleh SSO. Jadi udah ada berapa? Ada satu, jantung, ya. Yang kedua, eh, saluran GI, gastrointestinal. Gastrointestinal itu tadi saluran pencernaan. Terdiri dari apa saja saluran pencernaan? Ya, kalian kalau makan apa yang berfungsi? Apa yang bekerja? Mulut, Ibu. Mulut. Terus dari mulut kemana? Kerongkongan Ibu. Kerongkongan. Kerongkongan. Terus bukan tenggorokan ya. Kalau tenggorokan tempat lewat apa? Tenggorokan di sini itu ada dua. Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Tadi kerongkongan, betul, untuk sistem pencernaan. Kalau tenggorokan untuk apa? Nafasan, Ibu. Ya, untuk lewatnya udara, untuk sistem pernapasan. Enggak ketukar ya. Terus dari kemana lagi? Dari ke kerongkongan kemana? Lambung. Lambung. Dari lambung kemana? Usus halus. Usus halus. Halus. Terus? Usus besar. Usus besar. Usus besar. Terus? Anus. Anus. Itu ya, sistem pencernaan. Berarti seluruh yang tadi kalian sebutkan itu bisa dipengaruhi oleh SS. Kemudian mata. Ya, mata pernah nggak lihat pernah nggak lihat dokter kalau meriksa salah satunya meriksa mata? Diapain matanya? Pakai Di lampu, center, Ibu. Ibu. Ya, di center ya. Apanya yang dilihat di center itu? Pupilnya. Betul, pupil itu kalau terkena cahaya bisa melebar, bisa menyempit, dilatasi, pasokan listrik itu kelihatan. Jadi untuk mendiagnosa penyakit juga. Nah, dilatasi, pelebaran dan pengecilan pupil itu dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Kemudian kandung kemih, tahu lah ya kandung kemih ya, pembuluh darah, kelenjar. Kelenjar itu menghasilkan apa? Kalau kelenjar menghasilkan apa? Kelenjar itu contohnya ada kelenjar apa saja ya, anatominya diingat-ingat lagi deh. Kelenjar ada kelenjar apa aja? Kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, terus kelenjar apa lagi? Suprarenalis. Terus menghasilkan apa itu namanya? Menghasilkan hormon. hormon, betul. Jadi hormon kita itu bisa diekspresikan, itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Terus paru-paru dan juga bronkus. Nah, ini. Nah, tadi SSO itu dibagi menjadi dua ya. Ada parasimpatik dan ada simpatik, di mana kedua saraf ini kerjanya bertolak belakang. Tetapi supaya kalian gampang untuk mengingatnya, dipelajari satu aja. Misalnya ingin menghafalkan yang parasimpatik. Berarti parasimpatik itu menurunkan tekanan darah. Kalau simpatik, kebalikannya akan meningkatkan tekanan darah. Jadi satu aja ya. Parasimpatik itu menurunkan tekanan darah, menurunkan denyut nadi, kontraksi bronkus, kontraksi pupil. Yang namanya kontraksi berarti menyempit-menyempit gitu ya. Bronkusnya menyempit, pupilnya menyempit. Meningkatkan kontraksi saluran kemih, meningkatkan kontraksi GI, meningkatkan tonus otot.
Nah, jadi di tubuh kita itu ada kedua ini, ada parasimpatik, ada simpatik. Nanti kerjanya itu untuk menyeimbangkan fungsi tubuh kita. Ya, misalnya kita lagi beraktivitas berat atau makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau memang fungsi tubuh kita itu dalam keadaan yang baik, jadi nanti parasimpatiknya akan kerja nih. Ya, tekanan darahnya akan diturunkan, denyut nadi akan diturunkan, dan lain-lain. Atau ketika kandung kemih kita lagi penuh, berarti ditingkatkan kontraksinya supaya nanti ada perasaan ingin buang air kecil dan sebagainya. Jadi ini fungsi normalnya seperti itu. Tapi pada yang pasien-pasien itu berarti adanya ketidakseimbangan atau ketidaknormalan kerja dari salah satu sistem saraf ini, sehingga perlu dibutuhkanlah obat ya untuk mengatasi penyakit yang terjadi akibat ketidaknormalan salah satu atau fungsi kerja dari saraf parasimpatik dan simpatik ini. Paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung saja di unmute atau di chat di kolom komentar. Nah, ini tadi gambaran anatominya. Kalau yang sistem saraf pusat itu ada di otot dan saraf tepi itu ada di sumsum tulang belakang ya. Kalau kalian raba punggung kalian ada yang kayak menjendol-jendol, nah itu ya. Di sanalah letak sistem saraf tepi. Nah, ini tadi beberapa organ dan juga kelenjar yang dipengaruhi oleh sistem saraf tepi ini nih. Seperti kalian lihat yang paling atas ada mata, bisa melebar, bisa mengkerut atau menjepit atau konstriksi. Nah, kelenjar air liur itu bagian dari sistem pencernaan ya tadi. Itu bisa merangsang untuk dikeluarkannya saliva atau dihentikan. Paru-paru juga ini nanti dilatasi sama konstriksi yang dipengaruhinya. Jantung ini memperlambat atau mempercepat tergantung tadi sistem sarafnya, simpatis atau parasimpatis. Kemudian lambung, ini meningkatkan sekresi asam lambung ataukah menurunkan sekresi asam lambung. Kemudian ini organ apa ini? Ada yang tahu? Organ apa yang di bawah lambung? Ini organ apa nih yang kayak kacang? Ginjal, Ibu. Ya, Kelenjar. dan ginjal. Ginjal ada berapa? Satu atau dua? 2, Ibu. Ya, ginjal ada dua, yang kiri dan yang kanan. Ini ginjal ya. Di atas ginjal itu ada kelenjar, namanya kelenjar adrenan. Ya. Terus ini apa? Ini usus, usus kecil, usus besar, ya. Dan ini kolon. Ya, kenapa kita ada perasaan ingin buang air besar atau kenapa bisa diare dan sebagainya itu dipengaruhi juga oleh salah satunya sistem saraf tepi ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ada? Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk sistem saraf otonom ini nanti dibagi menjadi saraf somatik dan juga parasimpatis yang kolinergik dan simpatis itu disebut adrenergik. Yang parasimpatis atau kolinergik itu akan ada asetilkolin dan juga reseptor muskarinik. Kalau yang simpatis adrenergik itu reseptornya nanti nikotinik dan juga adrenergik. Nah, sekarang kita masuk ke obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis ya. Yaitu ingat-ingat sarafnya ada ACH, nikotinik dan juga ACH muskarinik. Ingat-ingat ya. Parasimpatik disebut kolinergik, ada nikotinik, ada muskarinik. Nah, obat kolinergik adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan parasimpatis karena melepaskan neurohormon asetilkolin di ujung-ujung neuronnya. Ada yang ingat tadi parasimpatis bagaimana kerjanya? Efeknya yang parasimpatis secara normal bagaimana kerjanya? Bisa disebutkan dari sekian banyak yang tadi? Kalau pada jantung gimana? Menaikkan tekanan darah atau menurunkan tekanan darah? Menurunkan, Ibu. Menurunkan tekanan darah. Terus apa lagi? Kalau pada paru-paru, pada bronkus?
Kontraksi bronkus. Vasokonstriksi atau kontraksi. Kalau pada mata, Kontraksi pupil. ya, ya, alhamdulillah masih ingat ya. Ini yang parasimpatis. Nih, berarti obat kalau menggunakan obat kolinergik berarti kerjanya seperti parasimpatis tadi, dapat menurunkan tekanan darah, dapat kontraksi bronkus, dapat kontraksi pupil dan lain-lain tergantung dari kerja parasimpatisnya. Nah, ini dibagi menjadi dua parasimpatis, ada kolinomimetik, ada antagonis reseptor kolinergik, ya. Kalau kolinomimetik ini agonis nikotinik, agonis muskarinik, dan antikolinesterase. Antagonis reseptor kolinergik, jadi ada yang kerjanya sama kayak apa tadi parasimpatis. Kalau antagonis kan tentunya berlawanan ya, kerjanya berlawanan dari kerja parasimpatis. Ada antagonis muskarinik dan bloker ganglion. Nah, yang muskarinik itu nanti reseptornya dibagi-bagi lagi, ada M1, M2, dan M3, di mana M1 terdapat pada ganglia dan berbagai kelenjar, M2 terdapat pada jantung, M3 terdapat pada otot polos dan kelenjar. Kalau yang nikotinik terdapat dua subtipe, ada nikotinik neuronal, ini terdapat pada ganglia otonom, medula adrenal, dan susunan saraf pusat, dan nikotinik muskarinik terdapat pada sambungan antara saraf dan otot. Nah, ini contoh dari obat-obat kolinergik. Ada yang menghambat sintesis neurotransmitter, itu ada hemikolinium. Ada yang bekerja melepaskan neurotransmitter, kalau yang menghambat itu toksin botulinus, dan yang menginduksi itu racun laba-laba. Kemudian yang hambatan enzim ada antikolinesterase, ada neostigmin, yang agonis asetilkolin dan asetilkolin nikotin. Yang antagonis muskarinik M1, M2, M3 itu atropin, M1 pirenzepin nikotinik, dan tubokurarin. Nah, selanjutnya kolinomimetik mempunyai efek yang menyerupai asetilkolin. Kalau ini terdiri dari dua golongan, ada ester, ada alkaloid. Ya, bekerja pada reseptor muskarinik ya. Mungkin pada reseptor lain karena ini namanya juga obat golongan agonis muskarinik. Kerjanya pada M1, M2, dan M3. Kalau obat golongan ester, ini merupakan senyawa ester karena ada senyawa esternya di struktur kimianya dari neurotransmitter asetilkolin. Oleh karena itu, obat golongan ini mirip dengan asetilkolin strukturnya. Di metabolismenya oleh enzim asetilkolinesterase. Contoh obatnya ada metakolin, betanekol, dan juga karbakol. Kemudian agonis nikotinik sesuai dengan namanya, maka obat ini bekerja pada reseptor asetilkolin nikotinik, dapat mempengaruhi sistem syaraf somatik atau neuromuscular junction. Contoh senyawanya ada nikotin, lobelin, dan epibatidin, dan lain-lain. Nah, kalau nikotin dan lobelin ini didapatkan dari isolasi tanaman tembakau ya. Tembakau itu untuk apa? Tanaman tembakau ada di mana? Rokok. Ya, untuk dirokok gitu. Nah, senyawa ini dapat digunakan untuk orang yang kecanduan merokok. Jadi, kalau dia kecanduan merokok, justru obatnya itu nikotinnya langsung ya, dan lobelinnya gitu. Untuk menghentikannya tentunya dengan resep dokter, sehingga nanti bisa diturunkan dosis secara berkala. Nah, ini untuk obat-obatnya yang menghambat antikolinesterase secara tidak langsung memungkinkan asetilkolin terakumulasi pada sinaps dan menghasilkan efek, tetapi absorpsi dalam bentuk sediaan oralnya buruk, jadi sedianya dalam bentuk lainnya bisa injeksi salah satunya. Obat golongan ini dibagi dalam dua kelas kimia, ada golongan karbamat, ini obatnya ada visostigmin, neostigmin, ambenomnium, pirisdotigmin. Kalau yang golongan fosfat, masa kerjanya sangat lama dan membentuk kompleks yang sangat stabil dengan enzim serta dihidrolisis dalam waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Indikasinya, obat golongan karbamat ini sering digunakan dalam pengobatan yang dapat menembus sawar darah otak hanya visostigmin saja. Kalau golongan organofosfat ini sering digunakan dalam bidang pertanian. Jadi untuk nyemprot-nyemprot hama gitu ya.
Nah, ini obat golongan organofosfat. Nah, makanya kalau pakai obat apa namanya untuk hama gitu kan harus pakai masker juga ya kalau masuk ke tubuh. Yang nyemprotnya juga nanti kan akan bekerja pada sistem saraf otonom tadi, jadi bisa mempengaruhi fungsi-fungsi organ tubuh yang menghirupnya. Jadi tidak hanya terhadap hewan apa serangga aja gitu ya, tapi pada manusia juga bisa. Obat organofosfat yang digunakan sebagai pengobatan juga ada ekotiofat ini untuk penyakit glaukoma, Malaysian untuk skabies, metrifonat untuk obat cacing juga digunakan sebagai gas racun di waktu perang. Kebanyakan antikolinesterase di metabolisme di dalam tubuh oleh esterase plasma diekskresikannya di dalam urin. Ada pertanyaan dulu? Belum? Saya lanjutkan. Antagonis reseptor kolinergik. Nah, ada antagonis muskarinik. Ini antagonis ya, berarti kerjanya berlawanan dengan kerja dari muskarinik. Obat-obat yang termasuk golongan ini ada atropin, skopolamin, dan ipaprotium bromid. Ipaprotium bromid itu obat apa? Ada yang tahu nggak? Ipaprotium bromid. Supaya saya contohkan satu. Coba cari ipaprotium bromid untuk apa? Untuk apakah? Obat? Obat apa? Izin menjawab, Ibu. Obat asma. Ya, betul. Untuk obat asma. Kalian tadi ingat nggak? Muskarinik itu bagian dari parasimpatis ya. Parasimpatis tadi gimana kerja sarafnya terhadap paru-paru? Parasimpatis tadi kerjanya apa terhadap bronkus? Kontraksi, bukan? Aksi, Ibu. Ketika Iya. bronkus kontraksi, maka pasien akan merasakan apa? Gejala apa? Sesak, sesak nafas. Karena paru-parunya menyempit. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, berarti kita butuh obat nih yang kerjanya berlawanan dengan kerja parasimpatis itu. Nah, ini kan reseptornya muskarinik, berarti yang kerjanya menghambat reseptor itu muskarinik. Makanya ini kerjanya golongan antagonis muskarinik. Nanti otomatis kerjanya berlawanan dengan parasimpatis. Yang tadinya parasimpatis kerjanya itu menyempitkan paru-paru, setelah menggunakan obat ini berarti kerjanya berlawanan. Akhirnya paru-parunya bronkusnya itu bisa mengalami vasodilatasi, melebar ya. Sehingga gejala sesak pada pasien bisa teratasi ya. Itu salah satu contohnya. Obat ini bekerja dengan memblok efek asetilkolin yang dilepaskan dari terminal saraf parasimpatis pasca ganglion. Ini ada atropin, tiosin, atau antagonis lain itu digunakan untuk anestesi juga bisa. Yang memblok vagus yang memperlambat jantung untuk menghambat sekresi bronkus, untuk mengurangi spasme usus. Pada sindrom Parkinson juga bisa digunakan untuk mencegah motion sickness, untuk mendilatasi pupil pada pemeriksaan oftalmologi. Ya. Sebagai bronkodilator, ini yang tadi saya sebutkan vasodilatasi pada bronkus itu disebut dengan vasodilator ya. Vasodilator, bronkodilator pada asma. Contohnya tadi ipraprotium. Selanjutnya, bloker ganglion merupakan antagonis reseptor kolinergik. Obat ini menyebabkan hipotensi, midriasis, mulut kering, anhidrosis, konstipasi, retensi urin, dan impoten. Trimetafan diberikan melalui infus intravena untuk menghasilkan hipotensi terkontrol pada prosedur pembedahan tertentu. Nah, yang tadi itu pembahasan mengenai obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ibu izin bertanya. Ya, Fatima, silakan. Tadi yang di atropin bisa digunakan untuk mencegah motion sickness. Motion sickness itu apa ya, Ibu? Coba kalian searching apa? Ini searching sendiri supaya ingat. Penyakit apa? Gejala apa?
Sudah? Ada ketemu? Izin menjawab, mabuk perjalanan, Ibu. Nah, itu. Jadi mabuk perjalanan itu juga bisa dipengaruhi oleh sistem saraf kita ya. Untuk yang SSP itu juga ada tuh obatnya untuk mengatasi mabok darat ya, untuk mual muntah yang bekerja di SSP ada, berarti yang di SSO juga ada ya, bisa diobati yang SSO ini gitu. Ada lagi pertanyaan? Tapi jarang sih kalau pakai yang sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi kan ini kayak seringnya itu yang obat SSO kayak yang ada pada apa namanya kandungannya ada pada antimo, dimenhidrinat gitu ya. Kalau yang sistem saraf otonom jarang dipakai. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita move on ke yang sistem, udah lewat. Sistem saraf simpatis. Berarti kebalikan kerja dari para ya. Kalau tadi para menurunkan tekanan darah, berarti simpatis menaikkan tekanan darah, menaikkan denyut jantung, vasodilatasi pada pupil, pada bronkusnya berarti bronkodilator gitu ya. Mindsetnya diubah dulu kalau yang untuk simpatis berubah. Ya kita udah berubah yang simpatis. Nah, yang simpatis ini dibagi menjadi dua, ada simpatomimetik, ada antagonis adrenoseptor. Ini terbagi lagi menjadi dua reseptor, ada reseptor alfa dan ada reseptor beta. Reseptor alfa dibagi lagi menjadi dua, ya. Ini harusnya supaya gampang ingat kalian bikin mind map ya. Alfanya alfa 1 dan alfa 2. Alfa 1 ada di mana? Ada di otot polos pembuluh darah. Kemudian ada di saluran kemih dan saluran cerna, saluran kelamin juga. Untuk A2 terdapat pada ujung saraf adrenergik, otot polos pembuluh darah, platelet, sel efaktor, dan juga jaringan otak. Sama apa beda A1, A2 lokasinya? Lokasi reseptornya sama atau beda? Coba dilihat di slide. Ada yang sama, ada yang beda ya. Apa yang beda yang jelas terlihat? Ada di otak kalau A2. Kalau A1 tidak ada. Ya. Sama-sama tetapi sama-sama ada di pembuluh darah. Kalau yang A1 ada di saluran cerna dan kelamin, kalau A2 tidak ada, beda ya. Kemudian reseptor beta. Ada beta 1, ada di jantung dan juxtaglomerulus. Ada beta 2 pada otot polos trakea, bronkus, uterus, otot siliaris mata, otot rangka, dan otot pembuluh darah. Kalau beta 3 terdapat pada jaringan lemak, itu menyebabkan lipolisis. Ya. Coba diperhatikan yang membedakan beta 1, beta 2, beta 3 itu ada lokasi-lokasi reseptor yang berbeda ya. Kalau beta 1 tuh khusus yang ada di jantung dan juga glomerulus tuh di bagian ginjal. B2 itu ada di trakea, itu bagian apa tuh? Bagian sistem pernafasan kita, uterus ya, mata dan juga pembuluh darah. Kalau di beta 1 nggak ada. Kalau beta 3 itu jaringan lemak khusus. Ini untuk obat-obatnya ya. Ada apa? Metiltirosin. Kalau yang menyebabkan pengosongan neurotransmitter, NTR itu neurotransmitter ya. Ada reserpin, ada guanetidin. Pelepasan neurotransmitter yang menghambat itu ada guanadrel, guanetidin. Induktor itu tiramin, efedrin, dan amfetamin. Yang menghambat reuptake ada kokain dan imipramin. Yang MAOI inhibitor ada selegiline, agonis, alfa 1 fenilefrin, alfa 2 klonidin, beta 1 beta 2 isoproterenol, beta 1 dobutamin, beta 2 salbutamol, dan terbutalin itu agonis. Kalau yang antagonis alfa ada kerjanya di alfa dan beta, labetalol, alfa 1 alfa 2 fentolamin, alfa 1 prazosin dan doxazosin, alfa 2 yohimbin, beta 1 beta 2 propanolol, beta 1 metoprolol, dan atenolol. Ya, saya akan memberikan contoh yang mana ya? Agonis dulu nih. Yang agonis saya contohkan yang salbutamol. Salbutamol itu obat untuk apa? Asma. Ya, asma. Tadi kata kuncinya
seseorang mengalami gejala asma itu kan sesak napas ya. Apa yang terjadi pada bronkusnya? Vasokonstriksi atau vasodilatasi? Vasokonstriksi. Vasokonstriksi. Vasokonstriksi menyempit. Ya, sekarang kita lihat agonisnya agonis beta 2. Ya. Kita lihat beta 2 ada di mana? Ada di otot polos trakea dan bronkus. Sesuai ya. Kenapa kita harus menggunakan obat beta 2? Karena memang reseptor beta 2 ini ada di paru-paru. Paham ya? Nah, kenapa kerjanya harus agonis? Perlu kalian ingat, tadi kerja dari sistem saraf simpatis. Kita kan lagi bahas saraf simpatis nih. Sistem saraf simpatis tadi bagaimana efeknya terhadap bronkus? Relaksasi atau dilatasi atau bronkodilатasi ya. Kalau pada pasien asma membutuhkan yang dilatasi atau membutuhkan yang kontraksi? Dilatasi, Bu. Nah, tadi ya saya ulangi, kerja dari saraf simpatis yaitu menyebabkan relaksasi pada saluran pernapasan atau dilatasi pada bronkus disebut juga dengan bronkodilатasi. Kondisi itu harus dipertahankan dong ya pada pasien yang lagi mengalami gejala sesak nafas. Makanya membutuhkan obat yang kerjanya itu sejalan dengan kerja saraf simpatis. Kalau yang mendukung kerja dari sistem tersebut maka disebut apa? Agonis atau antagonis? Antagonis. Antagonis itu artinya apa? Berlawanan ya. Seharusnya yang mana jawabannya yang Agonis. agonis karena harus mendukung kerja dari saraf simpatisnya. Nah, makanya harus ada obat yang kerjanya itu memang mendukung kerja saraf simpatis. Yaitu tadi saraf simpatis bisa menyebabkan apa? Relaksasi atau bronkodilатasi pada paru-paru. Nah, kebetulan di paru-paru itu ada reseptor beta nih. Yang ada di paru-paru yaitu beta 2. Makanya obatnya adalah ini seringkali salbutamol dan terbutalin itu disebut dengan golongan agonis beta 2 adrenergik. Ya, nanti kalian lihat di buku-buku itu nama golongan obatnya. Ya. Sekarang tanpa kalian membaca, ada yang bisa menjelaskan mekanisme kerja dari salbutamol? Kalau ada pertanyaan, jelaskan. Biasanya pertanyaan, jelaskan mekanisme kerja dari salbutamol. Ada yang bisa menyebutkan? Oh ya, ada yang berani nggak menyampaikan pendapat tanpa membaca pakai bahasa sendiri? Ada yang mau mencoba? Ini rumahnya pada kosong, pada kemana nih orang-orangnya ya? Cuma ada gambarnya aja. Dikunci dulu nggak itu rumahnya sebelum pergi? Syabila, Hamdan, iya ada tuh? Ada? Ada Ibu. Ya, Hamdan, sebutkan mekanisme kerjanya gimana kira-kira Hamdan? Salbutamol. Eh kalau menurut Hamdan merelaksasikan otot Ibu. Ya, yang tadi udah saya jelaskan yang tadi ya itu dirangkai menjadi suatu kata-kata yang menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari salbutamol. Saya ngajarin kalian supaya nggak menghafal nih kalau ngapalin mekanisme kerja. Jadi mikirnya pakai logika. Coba. Salbutamol dapat digunakan menjadi obat asma karena memiliki mekanisme kerja yaitu apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, enak. Coba. Kan asma itu berarti napasnya itu di dalam napasnya itu sempit. Nah, minum obat salbutamol itu supaya
pernapasannya itu jadi eh, luas gitu. Jadi misalkan membuka penyempitan si pernapasan itu. Ya, makasih ya Ene udah mencoba ya. Betul ya yang disampaikan oleh Ene. Ada lagi yang lain? Kaitkan dong dengan reseptor-reseptornya. Tadi saya udah panjang lebar ngejelasin tentang reseptor. Ayo Bu, diselipkan. izin Coba nih, menjawab, Ibu. Syabila ya. Silakan. Ya, salbutamol itu bekerja di reseptor B2 di bronkus untuk meningkatkan dilatasi bronkus, Ibu. Nah, bisa gitu ya. Jadi mekanisme kerja dari salbutamol. Salbutamol ini merupakan golongan agonis, tadi agonis kan? Agonis beta 2 adenergi karena obat ini sehingga obat ini dapat menyebabkan efek bronkodilator ya. Sehingga sistem pernapasan menjadi melebar dan gejala sesak napas dapat teratasi. Itu aja sih, gampang kan? Ya. Makanya harus paham, jangan bisa karena menghafal. Jadi kalian diubah pertanyaannya Pak Baliut lupa ya gitu. Makanya harus paham ya. Ya, terima kasih ya yang sudah mencoba. Sekarang yang antagonis, saya contohkan yang gampang obat kardiovaskuler. Yang beta 1, beta 2, propanolol. Ya. Kenapa ini propanolol bisa menjadi obat untuk menurunkan tekanan darah? Coba dilihat. Beta 1 ada yang terdapat di jantung? Ada. Beta 2 terdapat di yang ada kaitannya dengan tekanan darah? Ada, karena ada di otot pembuluh darah. Ya, oke ya. Kenapa beta 1 propanolol ada di beta 1, beta 2? Kemudian, nah, berarti kerjanya antagonis. Berarti kerjanya berlawanan dengan kerja dari sistem saraf simpatis. Tadi sistem saraf simpatis apa? Kerjanya terhadap tekanan darah? Menaikkan atau menurunkan? Meningkatkan Nah, dia Ibu. meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung. Kalau pada pasien yang hipertensi, fungsi dari saraf simpatis perlu dipertahankan tidak? Tidak, Ibu. Tidak, berarti butuh obat yang kerjanya berlawanan. Disebut dengan antagonis. Goni. Tuh, paham ya? Sehingga nanti tekanan darah bisa turun, denyut nadi bisa menurun. Tetapi obat ini beta 1, beta 2 ya yang propanolol dikontraindikasikan dengan pasien asma. Kenapa nih bisa kontraindikasi propanolol? Coba dilihat lagi. Tadi ingat ya, propanolol ada di beta 1, ada di beta 2. Nah, ada beta 2 itu ada di mana aja? Apakah hanya ada di pembuluh darah? Jawabannya tidak. Ada juga yang terdapat pada bronkus. Ya, tadi kalian perlu ingat kerja dari saraf simpatis pada bronkus tadi apa? Kontraksi atau relaksasi? Relaksasi. Nah, kalau pada pasien asma relaksasinya perlu dipertahankan tidak? Perlu dipertahankan, Ibu. Nah, tetapi pasien menggunakan obat antagonis yang propanolol. Sehingga yang seharusnya normalnya relaksasi kan akhirnya berlawanan, akhirnya kontraksi kan. Pernafasannya kan menyempit. Nah, kalau pada pasien asma itu dapat memperburuk gejala asma pada pasien. Paham ya? Sehingga obat propanolol ini dikontraindikasikan pada pasien asma. Gitu. Gimana dong kalau tetap harus pakai obat beta blocker gitu ya? Gimana penyakit asmanya? Bisa memilih obat yang sifatnya selektif. Karena propanolol itu non-selektif sehingga dia bisa bekerja di beta 1 dan juga beta 2. Nah, ada golongan beta blocker yang selektif itu hanya bekerja pada beta 1 saja. Ini contoh obatnya yang di bawah. Metoprolol dan juga atenolol. Paham ya? Nah, kalau ini aman untuk pasien asma. Gitu. Contohnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu obat simpatomimetik adalah yang kerjanya meniru kerja epinefrin dan juga norepinefrin.
Dibedakan menjadi dua golongan, simpatomimetik yang kerjanya langsung ada norepinefrin dan epinefrin. Ini berinteraksi dengan mengaktifkan adenoseptor secara langsung. Kalau yang bekerja tidak langsung dibagi menjadi dua, ada yang kerjanya mengosongkan simpanan katekolamin, ada yang menghambat ambilan kembali. Yang mengosongkan simpanan katekolamin ada amfetamin dan tiramin, yang menghambat ambilan kembali ada kokain dan juga antidepresan trisiklik. Nah, jadi antidepresan trisiklik selain tadi kerjanya pada SSP ini juga bekerja pada sistem saraf otonom. Tadi sudah dijelaskan ya mekanisme kerjanya. Contoh obatnya yang alpha blocker tadi juga sudah sih di slide-nya sebelumnya. Ada derivat imidazolin, tolazin, pentolamin, derivat haloalkilamin, dimenamin, penoksibenzamin, dan ada golongan alkaloid sekal, ada ergotamin dan juga ergotoksin, prazosin dan juga tetrazosin. Golongan beta blocker, tadi ini sudah saya jelaskan. Menghambat neuron-neuron adrenergik postganglion. Efeknya dilatasi otot-otot polos dari dinding pembuluh darah dan turunannya. Nah, itu yang bisa disampaikan mengenai obat sistem saraf otonom. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, kita lihat ke kasus supaya lebih paham. Ya, sudah muncul ya. Tolong Keisha dibacakan kasusnya. Izin menjawab baik Ibu. Untuk kasus yang pertama, seorang perempuan berusia 33 tahun dengan berat badan 60 kg datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sakit yang semakin hebat sejak 6 tahun yang lalu. Kemudian, pasien diperiksa oleh dokter dan diberi oksigen nasal kanul dan nebulisasi dengan salbutamol 2,5 mg. Ya, terima kasih Keisha. Dari kasus ini, pasiennya kira-kira menderita penyakit apa? Asma. Ya, menderita penyakit asma. Kalau disebutkan pasiennya asma, langsung yang kalian pikirkan apa yang terjadi pada paru-parunya. Langsung memiliki itu namanya patofisiologi penyakit ya. Kenapa pasien bisa sesak? Apa yang terjadi pada bronkusnya? Penyempitan. Ya, penyempitan pada bronkus disebut juga dengan bronkokonstriksi. Berarti dibutuhkan obat golongan apa? Ayo nyambung ke yang tadi. Tadi yang saya tanyain mekanisme kerja, yang menjawab pada Hamdan tadi. Agonis, beta 2, adrenergik ya. Apa contoh obatnya? Salbutamol, Ibu. Nah, apakah sudah ada di kasus ini jawabannya? Sudah, Ibu. Sudah ada, Ibu. Berarti obatnya sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien. Gitu ya cara belajarnya. Kenapa diperlukan oksigen? Ya, karena tentu saja kalau terjadi masalah pada sistem pernapasan, apalagi pasiennya sesak, kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuh itu berkurang. Sehingga diperlukan beberapa pasien sama obat aja tidak cukup, maka diperlukan oksigen dari luar. Diberikan menggunakan nasal kanul. Ya. Nasal kanul itu selang oksigen yang kayak gini nih, yang langsung dimasukin ke hidung, tapi bukannya kayak masker. Ya. Subjektif, objektifnya tidak ada.
Tujuan terapi nanti kalian cari saja. Mekanisme kerja tadi sudah saya tanyakan, ya. Saya cek deh, masih ingat nggak mekanisme kerja salbutamol apa? Ada yang mau menjawab? Ini udah tadi sudah diulang-ulang nih mekanisme Jawab, Ibu. kerjanya. Ya, silakan. Salbutamol bekerja pada golongan agonis beta 2 adrenergik sehingga menyebabkan relaksasi pada otot bronkus. Ya, relaksasi pada bronkus gitu ya. Itu mekanisme kerjanya, dosisnya nanti kalian cari ya. Jangan lupa dosisnya yang dicantumkan nggak perlu dari mulai usia bayi sampai lansia ya. Fokus ke kasus. Kasusnya itu usianya 33 tahun, berarti dosis yang perlu dicantumkan yaitu dosis untuk usia 33 tahun. Usia dewasa gitu ya. Ini terapi non farmakologi, nanti bisa dicari informasi obat. Apa yang perlu disampaikan ketika kita memberikan informasi obat? Sarah? Sarah, silakan dijawab ketika seorang TTK akan memberikan informasi obat kepada pasien, informasi apa saja yang perlu disampaikan? Sarah Alfi Karimah, masih ada di Zoom ini? Sarah? Tiara? Hadir, Ibu. Ya, silakan dijawab Tiara. Baik, Ibu. Jadi, informasi yang diberikan pada pasien itu yang pertama sebelum digunakan itu salbutamol inhalernya itu pastikan di tepi corong isapnya itu dalam keadaan bersih dan kering. Lalu kocok inhaler, hembuskan nafas sebanyak-banyaknya, lalu hisap salbutamol dengan mulut secara perlahan sambil menekan tombol inhaler. Lalu yang kedua, setelah salbutamolnya terhirup, lepaskan mouthpiece dan tahan selama sekitar 10 detik dan hembuskan napas secara perlahan, beri jeda sekitar 1 menit jika perlu menghirup obat lebih dari 1 kali. Lalu yang terakhir, setelah menggunakan salbutamol inhaler berkumur dengan air, lalu jangan lupa bersihkan mouthpiece-nya setidaknya 1 minggu sekali. Lalu jangan lupa bawa obat setiap bepergian. Ya, terima kasih Tiara jawabannya. Ya, yang perlu kalian sampaikan itu ketika memberikan informasi obat, yang pertama, obatnya untuk apa ya? Indikasi obat itu perlu dijelaskan. Kalau kepada pasien tidak memungkinkan, berarti untuk disampaikan kepada keluarga pasien bahwa obat ini merupakan obat asmanya gitu ya. Nah, karena di kasus ini ada cara pakai khusus yang perlu disampaikan kepada pasien, itu perlu diajarkan cara menggunakannya. Ya, kalau yang di kasus itu tertuliskan apa? Nebulisasi dengan salbutamol. Alat nebu ada yang tahu bentuknya seperti apa? Ada yang pernah dinebu atau lihat saudaranya dinebu? Nebu, coba kalian searching sekarang. Alat untuk nebu. Kayak masker ya. Ya, kalau yang disampaikan Tiara tadi nebu bukan? Bukan, Bu. Bukan ya. Jadi memang obat salbutamol itu ada beberapa rute pemberian ya. Yang oral ada, yang injeksi ada, yang tadi namanya inhalasi ya, inhaler. Pernah nggak lihat alat kayak huruf L gitu? Ya nanti ada salbutamol di dalamnya. Nanti memang cara pakainya yang seperti Tiara sampaikan tadi. Jadi si yang L itu dimasukin ke sini ke mulut ya, nanti ditekan, dihirup, kemudian dihembuskan kembali. Itu yang inhaler. Tetapi kalau yang nebu itu beda lagi. Itu nanti ada alatnya kayak kotak begitu. Nah, ada selangnya. Selangnya itu nanti ada masker yang harus ditempelkan di kepala.
di hidung dan mulut. Itu biasanya anak-anak dan bayi kalau udah sesak, terus batuk, pilek, nah biasanya suka dinebu sama dokter atau perawat. Itu alatnya seperti itu. Jadi nanti obatnya dimasukkan ke alat itu, nanti yang akan keluar itu dalam bentuk uap. Ya, itu yang akan dihirup. Nah, ini harus hati-hati nih cara menjelaskan kepada pasien. Jangan sampai kita salah menjelaskan rute pemberian obat kepada pasien. Harus dibaca betul-betul ini obatnya rute pemberian seperti apa. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, sudah mencoba. Nah, itu untuk kasus 1. Kita lanjutkan ke kasus 2. Tolong dibacakan kasusnya. Ini Sarah hadir apa enggak ya? Jangan sampai hanya nama saja yang ada di sini. Tapi raganya, jiwanya tidak di sini ya. Sarah hadir? Kalau naik pesawat udah ditinggalin, dipanggil-panggil nggak ada orangnya. Hadir Ibu. Tadi Ya, habis dari kamar mandi Ibu. Ya, silakan dibaca kasus 2. Untuk kasus 2 itu, seorang pasien anak laki-laki usia 6 tahun mengalami kondisi gawat darurat karena keracunan produk insektisida yang disimpan di kamar orang tuanya. Lalu anak tersebut dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit. Pasien diberikan oleh dokter injeksi atropin sulfat sebagai antidote untuk mengurangi intensitas efek toksik. Pertanyaannya untuk Anda. Sudah soal kasus saja. Ya. Terima kasih Sarah sudah membacakan kasusnya. Ada koreksi dulu ya, ini bukan andot tapi antidot. Antidot itu artinya obat untuk racun ya. Antidot. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, apa yang terjadi pada pasien? Itu kasus apa? Keracunan. Ya. Keracunan apa insektisida. Ini karena tidak berhati-hati, akhirnya terminum kayaknya ya sama pasiennya. Nah, obat yang diberikan itu injeksi atropin sulfat. Nah, untuk mengurangi intensitas efek toksik. Coba kalian cari mekanisme kerja atropin sulfat. Mekanisme kerja atropin sulfat. Buka bukunya ya. Kerja secara antagonis. Antagonis pada reseptor apa? Antagonis sesuatu yang berlawanan ya kerjanya ya. Berlawanan kerja pada yang mana tadi? Pada ini sarannya yang parasimpatis ya. Parasimpatis tadi apa? Menurunkan meningkatkan tekanan darah, denyut jantung ya. Balik ya. Gimana nih bisa menjawab? Reseptor asetilkolin bukan Ibu? Ya, pada asetilkolin gitu. Ya, jadi untuk yang atropin sulfat ini mengurangi stimulasi saraf parasimpatis. Kan kerjanya antagonis ya. Jadi saraf parasimpatis itu kerjanya dikurangi dengan cara ini itu menghalangi kerja dari asetilkolin. Sehingga gejala-gejala atau efek-efek dari obat sistem saraf
parasimpatis itu dapat dikurangi. Tadi sistem saraf parasimpatis itu apa? Dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan denyut jantung, kontraksi bronkus, kontraksi pupil, meningkatkan kontraksi saluran kemih, kontraksi GI, dan meningkatkan tonus otot. Itu nanti kerjanya bisa berlawanan ketika menggunakan obat ini. Gitu ya. Yang lainnya nanti kalian searching aja ya. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu untuk obat sistem saraf otonom? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, obat pada saluran cerna ya. Sudah tampak di monitor? Sudah, Ibu. Nah, Ibu. Jam berapa ya? Ya, sebelum saya mulai, seperti biasa, sebelum kita masuk ke obat, kalian harus tahu dulu penyakit-penyakit pada saluran cerna. Bisa diketik di kolom chat. Saya tunggu jawabannya 2 menit. Penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada saluran cerna. Ya, sudah 2 menit. Ada yang menjawab GERD, diare, diare, mah, diare, tukak lambung, diare, disentri, GERD, sembelit, konstipasi, GERD, sembelit, hemoroid, tukak lambung, diare, sembelit, tukak lambung. Wasir, intoleransi laktosa, wasir, IBS. Ya. Dari sekian banyak penyakit ini penyakit-penyakitnya itu bisa disebabkan oleh asam lambung yang meningkat. Contohnya ada GERD, ada MAH, tadi ya, tukak lambung, dan juga ada yang terjadi akibat gangguan dari motilitas usus. Itu yang kita akan pelajari di sini. Penyakitnya yaitu bisa diare, bisa konstipasi, ya itu terjadi gangguan motilitas pada usus. Ada juga yang menuliskan apa ya? Batu empedu ya, itu di empedu, terus hemoroid itu terjadinya peradangan pada usus besar, dan juga ada beberapa penyakit infeksi di sini ya, tapi hari ini kita tidak membahas semuanya karena untuk topik yang akan disampaikan hari ini fokus pada gangguan motilitas dan sekresi saja. Ya, motilitas itu adalah gerakan usus. Terus kita kan bergerak ya. Coba kalian tempelkan telinga ke perut siapa, adik atau siapa, kan ada bunyi ya, itu bukan suara cacing. Katanya cacingnya lapar gitu. Enggak ya. Itu adalah suara gerakan sistem pencernaan kita. Nanti bisa didengarkan. Nah, ini sistem pencernaan. Dan next saja.
Nah, ini adalah proses dalam sistem pencernaan. Ketika ada makanan dan air yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem pencernaan kita itu akan bekerja, ya, akan bergerak-gerak gitu ya, akan terjadi motilitas pada saluran cerna, sehingga nanti akan dicerna, diabsorpsi, kemudian disekresi, dan nanti akan diekskresikan dalam bentuk feses yang zat padat dan urin yang zat cairnya. Nah, tempat lewat makan dari mulut itu ada lambung. Tidak ada sekresi enzim, maka tidak ada pencernaan. Jadi, pasti di bagian pencernaan kita, terutama di lambung itu ada enzimnya yang nantinya akan membantu mencerna makanan, ya. Kalau nggak ada enzim, ya tidak akan tercerna gitu ya makanan yang akan kita makan itu. Ada sekresi mukus, pelicin, proteksi mukosa. Proses absorpsi di esofagus itu tidak ada absorpsi. Esofagus itu ini, bagian kerongkongan, itu tidak ada proses absorpsi. Esofagus tidak ada enzim juga. Kemudian di lambung, ini bentuk lambung kita bisa dilihat lebih jelas lagi, terdiri dari beberapa lapisan. Tentunya ini sudah dipelajari di anatomi ya, semoga masih ingat. Fungsi lambung apa? Untuk menyimpan makanan, untuk menyampur makanan dengan getah lambung atau SIM, tempat mengosongkan makanan, jadi lambung itu nanti akan kosong karena makanan akan diserap. Nah, mencegah masuknya sebagian kuman karena di lambung ada asam lambung. Jadi asam lambung itu penting juga ya untuk pencernaan dan juga mencegah infeksi di dalam tubuh. Tempat absorpsi alkohol atau obat-obatan. Gerakan lambung ada dua macam, ada gerak peristaltik, ada gerak mencampur. Nah, ini lambung-lambung yang bergerak seperti ini. Ini gastric emptying ketika pengosongan lambung. Ini gastric mixing, seperti inilah kondisi lambung kita ketika lagi mencampurkan makanan, cairan dengan enzim, gitu ya. Ada gerakan di sini, bisa dilihat. Faktor perangsangan sekresi asam lambung ya. Kenapa lambung bisa meningkat asam lambungnya? Karena ada asetilkolin, akibat tadi adanya saraf parasimpatis dan vagus, ada hormon gastrin, ada asam amino, alkohol, nikotin, kafein, itu bisa meningkatkan asam lambung, stres. Ya. Kenapa kalau kalian stres itu kadang perih lambungnya? Nah, karena itu adalah mekanisme tubuh normal. Ketika mengalami stres, maka itu asam lambung akan otomatis naik. Oleh karena itu, ya bagus ya kalau lagi stres banyak makan gitu ya. Biar nggak terjadi penyakit mah. Sekarang kita masuk ke kolon. Apa itu fungsi kolon? Yaitu tempat absorpsi air dan elektrolit. Yang kedua, tempat penyimpanan feses. Sebelum dikeluarkan itu disimpan dulu di kolon. Nah, ada motilitas kolon, yaitu gerakan kolon. Tidak ada gerak pilih dan gerakannya itu lambat. Nah, feses yang kita keluarkan itu ada komponennya 3/4 bagian air, 1/4 bagian terdiri dari ada bakteri yang mati, sisa makanan, sisa epitel, dan sterkobilin. Makanya kalau habis PAB gitu ya harus dicuci tangan karena apa tuh tadi? Bagiannya ada bakterinya. Gitu. Perjalanan makanan di usus, makanan keluar lewat mulut, keluar di lambung itu 2 jam. Makanya ada istilah waktu pengosongan makanan di lambung 2 jam gitu kan, ada istilah gitu ya. Makanya untuk obat-obatan yang digunakan pada saat lambung kosong itu dianjurkan digunakan sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Begitu. Makanan bisa sampai ke kesum itu sekitar 4 jam, sampai ke hati 6 jam, dan sampai ke usus besar itu 12 jam. Jadi intinya makanan yang kita makan itu nanti akan diproses, kemudian berada di usus itu 12 jam kemudian. Usus besar ya. Setelah 3 hari, 25% itu masih tertinggal di rektum. Nggak langsung dikeluarin semuanya ya oleh anus. Pengeluaran seluruhnya itu justru dalam waktu 1 minggu. Ini adalah penyakit yang berhubungan dengan motilitas dan sekresi.
ada diare, dan ada konstipasi. Yang disebut diare yaitu terjadinya BAB 3 kali sehari lebih dengan konsistensinya lembek atau cair, itu tidak seperti biasa. Tapi kalau bayi itu mendapatkan ASI saja, itu bisa BAB 4-5 kali sehari dan itu bukan merupakan kategori diare. Nah, patofisiologinya adanya gangguan absorpsi air dan elektrolit. Jadi tadi kan air itu feses itu terdiri dari 3/4 bagian air. Terkadang kita kurang minum, tidak menjaga makanan yang diminum, airnya itu berkurang. Ya, terjadi gangguan absorpsi. Karena kerusakan sel mukosa juga bisa, infeksi bakteri bisa, gitu. Jadi sehingga terjadi diare. Masalah yang dihadapi adalah dehidrasi dan kekurangan elektrolit. Kalau konstipasi itu kebalikannya, yaitu sembelit, adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami kesulitan buang air besar atau jarang buang air besar. Ya. Nah, ini kondisi normalnya. Neonatus itu adalah bayi yang baru dilahirkan sampai usia 28 hari. Itu frekuensi buang air besarnya lebih dari 4 kali sehari. Kalau bayi lebih dari 1 bulan dan anak ini frekuensinya 3 kali. Ini tadi sudah ya. Bila seseorang anak defekasi itu proses buang air besar. Kurang dari 3 kali sehari dan konsistensinya encer itu disebut juga diare ya. Jadi patokannya nggak hanya 3 kali kalau untuk bayi. Nah, kita masuk ke etiologi. Apa itu etiologi? Yaitu penyebab. Jadi penyebab diare itu bisa karena infeksi. Infeksinya ada infeksi eteral ya, penyebab utama diare pada anak, meliputi infeksi bakteri, ada Vibrio, E. coli, Salmonella, Shigella, Bacillus careus, Clostridium, dan juga perfringens. Ada juga karena infeksi virus, enterovirus, kemudian ada adenovirus dan rotavirus. Bisa karena infeksi parasit, ada cacingan gitu ya pasiennya, ada Ascaris, Trichiuris, Oxyuris, kemudian ada protozoa, Oxyuris, protozoa, dan juga jamur. Infeksi parenteral, ini infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan, dan juga terutama pada bayi dan anak kurang dari 2 tahun. Terus ada malabsorpsi, yaitu kurangnya absorpsi karbohidrat, kurangnya absorpsi lemak dan protein. Kemudian makan makanan yang basi, beracun, atau ada yang alergi terhadap makanan, itu bisa juga diare ya. Terus imunodefisiensi, berarti sistem imunnya menurun. Kemudian karena psikologis juga, tadi stres ya, adanya rasa takut dan cemas. Makanya kalau lagi stres kadang mulus-mulus gitu perut ya, karena berarti motilitasnya itu sedang meningkat gitu. Mekanisme dasar yang dapat menyebabkan timbulnya diare adanya gangguan osmotik, yaitu makanan atau zatnya itu tidak dapat diserap dengan sempurna gitu. Karena adanya pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus akhirnya berlebihan, merangsang usus untuk mengeluarkannya, itu disebut diare osmotik. Terus ada gangguan sekresi, ini kadang adanya rangsangan tertentu atau toksin ya, zat beracun pada dinding usus. Ini dapat meningkatkan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Ini disebut diare sekretorik. Terus gangguan motilitas usus disebut juga hiperperistaltik, terlalu cepat gitu gerakan ususnya sehingga yang tadinya makanan itu diabsorpsi dulu, tertahan dulu di usus, ini langsung dikeluarkan ya sehingga terjadi diare. Kita lanjut ke konstipasi. Ini disebabkan oleh berubahnya makanan dan berkurangnya aktivitas fisik. Nah, hati-hati yang suka mager ya, itu bisa mengalami konstipasi juga. Jadi aktivitas fisiknya harus seimbang. Obat yang bisa menyebabkan konstipasi ada aluminium hidroksida yang ada dalam antacid, garam bismut, garam besi, antikolinergik, obat darah tinggi, golongan narkotik, dan beberapa obat penenang, obat tidur. Konstipasi akut nih kadang-kadang bisa disebabkan oleh keadaan yang serius seperti penyumbatan pada usus besar, berkurangnya aliran darah ke usus besar, cedera pada saraf, atau urat saraf tulang belakang. Kurangnya aktivitas fisik dan terlalu sedikitnya serat dalam makanan. Kemudian penyebab lainnya ada aktivitas kelenjar tiroid yang kurang, kadar kalsium darah yang tinggi,
penyakit Parkinson, penurunan kontraksi usus besar. Nah, kebalikan dari diare ya. Kalau diare itu kontraksinya terlalu cepat ususnya. Kalau yang konstipasi, kontraksi ususnya justru melambat. Terus adanya rasa tidak enak, tidak nyaman pada waktu buang air besar. Ini ada obat-obat yang bisa digunakan untuk pasien yang mengalami konstipasi. Obat golongan pencahar yang bisa digunakan ada bulking agent, yaitu makanan berserat, Mulax dan Dupalac, dan juga pelunak tinja atau Mikrolak ya, nama sediaan yang beredar. Minyak mineral, castor oil, bahan-bahan osmotik, pencahar perangsang seperti golongan bisakodil, ada Dulcolax, Laxacot, Laxamex, ada Phenolphthalein juga, Laxadin. Nah, jadi tadi kan ada masalah ya di motilitas usus, di kontraksi usus. Itu dikendalikan juga oleh saraf otonom. Kemudian sekresi asam dan enzim ya. Stimulasi motilitas saluran cerna itu bisa menggunakan agen-agen stimulan yaitu kolinomimetik dan juga metoclopramid dan domperidon. Nah, simulasi motilitas saluran cerna ada metoclopramid dan domperidon ini biasanya digunakan untuk obat mual dan muntah ya. Obat-obat ini meningkatkan kontraksi lambung dan memperkuat tonus sphincter esofagus bawah. Kombinasi kerja tersebut mempercepat transit makanan dalam lambung. Terus ada aksi prokinetik, metoclopramid dan domperidon itu dihambat oleh atropin. Efek pelepasan asetilkolin tersebut diperkirakan akibat aktivasi reseptor serotonin pada neurokolinergik. Nah, tegaserot ini suatu agonis parsial serotonin dapat menguntungkan pada beberapa pasien dengan sindrom iritasi dengan konstipasi predominan. Terus stimulan motilitas lagi pada wanita dengan sindrom iritasi yang parah dengan diare prodominan ini antagonis serotonin, aldosteron itu bisa digunakan ya. Ini ciri-ciri konstipasi apa? Adanya rasa tidak nyaman di perut, adanya penurunan nafsu makan karena perut itu terasa penuh gitu ya, lemas gitu. Tinjanya kering atau keras. Frekuensi dan volume defekasi paling baik itu diatur melalui diet, jadi makanannya diatur, tapi pada kondisi tertentu ya dibutuhkan obat ya. Ini tadi sudah obatnya. Tadi sudah ya di awal ya. Nah, kita masuk ke diare. Diare itu terapinya tergantung dari penyebab penyakitnya. Kalau penyebab penyakitnya itu adalah infeksi, berarti menggunakan obat antiinfeksi. Kalau penyebabnya infeksinya itu karena bakteri, berarti antibiotik. Kalau infeksinya karena cacing, berarti antihelmintik, gitu ya, tergantung penyebabnya. Nah, paling sering itu disebabkan oleh infeksi, ya. Nah, infeksi virus juga bisa. Atau bisa menggunakan obat antimotilitas secara luas digunakan sebagai terapi simptomatis pada diare akut ringan sampai sedang. Jadi ini bisa digunakan untuk mengurangi gerakan motilitas usus. Ada juga obat opioid seperti morfin, difenoksilat, dan kodein menstimulasi aktivitas reseptor mu ya pada neuron mientericus dapat menyebabkan hiperpolarisasi dengan meningkatnya konsentrasi kalium. Ini obatnya golongan opioid itu adalah loperamid yang paling sering digunakan. Ini paling tepat untuk efek lokal pada usus karena tidak mudah menembus sawar darah otak. Terus terapi dehidrasi juga kan gejala utama yang bisa terjadi, yang paling bahaya itu pasiennya bisa mengalami dehidrasi ya kalau pada pasien diare. Sehingga harus ada terapi pengganti cairan, itu disebut dengan terapi rehidrasi. Bisa digunakan secara oral ya. Ada yang tahu obatnya apa? Biasanya untuk mengurangi dehidrasi pada pasien diare? Oralit Yang diseduh bukan? kemudian diminumnya oralit ya. Itu adalah salah satu terapi rehidrasi oral yang bisa digunakan di rumah. Tapi biasanya kalau dehidrasinya itu sudah parah ya,
itu harus dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, biasanya diinfus pasiennya. Gitu. Nah, antibiotik itu digunakan untuk diare yang disebabkan oleh infeksi spesifik. Terapinya bisa tetrasiklin, quinolone juga bisa. Dan juga antibiotik yang lainnya seperti antibiotik yang bekerja spektrumnya itu spektrum luas, biasanya seringkali digunakan kayak amoksisilin bisa, terus ciprofloxacin gitu ya. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk penyakit saluran cerna yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut ke diskusi kasus ya, biar lebih paham. Ya. Bisa dibacakan kasusnya oleh siapa ya? Gia. Baik, Ibu. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan utama diare. Sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien buang air besar 10 kali per hari. Pemeriksaan fisik didapatkan dehidrasi. Pemeriksaan laboratorium darah Hb 10 G per dl, HCT 50%, kalium 4,4 mmol per L, natrium 136 mol per liter, klorida 92 mol per liter, gula darah sewaktu 94 mg per dl, dan BUN dan kreatinin dalam batas normal. Urinalisa, volume urin 98 ml per menit. Pemeriksaan kimia dan mikroskopik tidak dapat kelainan. Pengobatan yang diberikan adalah amoxicillin 200 mg per hari, zinc 100 mg per hari, kodein 5 mg sirup per 4 jam. Ya. Itu adalah kasusnya, sangat lengkap ya. Di kasus ini ada objektifnya juga. Nah, di sini ada beberapa nilai hasil pemeriksaan darah dan urinalisa. Nanti perlu kalian cek satu persatu berapa nilai normalnya sehingga bisa diketahui pasiennya apakah normal atau tidak hasil labnya. Ya, kalau dilihat dari kasus ini, pasiennya mengalami diagnosa penyakit apa? Penyakit apa sakitnya Diare, Bu. pasiennya? Diare. Ya. Terus pemeriksaan fisiknya juga dehidrasi nih. Ini merupakan gejala utama dari diare. Pasien bisa mengalami dehidrasi. Kemudian BAB-nya berapa kali? 10 kali. 10 kali sehari. Ya, 10 kali sehari. Itu menunjukkan terjadinya diare juga ya. Karena BAB normal itu kan 3 kali sehari. Nah, sudah dapat kita simpulkan pada kasus ini, berarti pasiennya mengalami diare. Nah, jadi obat-obatnya pun harus ada obat-obat untuk mengatasi diare. Nah, obatnya di sini sudah ada 3 obat. Ada Amox, terus ada zinc, ada juga kodein. Nah, amoksisilin golongan obat apa? Antibiotik, Ibu. Antibiotik. Terus zinc golongan obat apa?
Zinc golongan Mi apa? Mineral. Mineral ya. Kodein golongan apa? Narkotik, Ibu. Narkotik. Kalau dilihat dari obat yang diterima pasien, berarti penyebab utama diarenya disebabkan oleh apa? Infeksi Bakteri. bakteri ya, karena ada amox di sini. Terus apa lagi? Udah tahu ya, fungsi dari amox adalah untuk mengatasi penyebab utama diarenya. Karena mungkin dokter menyimpulkan obatnya itu pasiennya itu mengalami diare yang disebabkan oleh infeksi. Terus zinc. Zinc itu tadi mineral. Apa tujuan pemberian zinc pada kasus diare? Coba kalian cari dulu. Apa tujuan pemberian zinc? Ayo, sudah ada yang ketemu. Apa zinc diberikan pada pasien diare? Dehidrasi bukan, Bu? Dehidrasi, ada jawaban lain? Kemana? Ya, kemana? Ayo, apa jawaban lain? Untuk mendukung penyerapan air, Ibu. Ada lagi? Mencegah komplikasi, Bu. Ada lagi? Untuk memenuhi kebutuhan cairan, Ibu. Ada lagi? Untuk mempercepat kesembuhan, Ibu. Ada lagi? Ya, kemarin pas COVID zinc banyak dicari nggak? Multivitamin, suplemen, vitamin dan suplemen itu banyak dicari nggak pas COVID? Yang ada kandungan zincnya. Untuk apa tuh? Kekebalan tubuh. Nah, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, itu pun salah satu indikasi diberikan zinc pada kasus diare ya. Nah, pada kasus diare itu biasanya karena terlalu sering BAB, maka banyak juga mineral-mineral dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Nah, salah satunya adalah zinc, sehingga perlu suplemen dari luar. Zinc itu nanti bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan. Dan juga zinc itu harus digunakan dalam waktu 10 hari berturut-turut, harus habis. Jadi nggak hanya antibiotik yang harus dihabiskan. Zinc pun seperti itu. Terus tujuannya juga supaya pasien itu tidak mudah terserang diare kembali di waktu yang berikutnya. Gitu ya. Salah satu tujuan dari penggunaan zinc. Kalau mungkin bisa untuk meningkat air, tapi untuk terapi dehidrasi utama itu bukan zinc, tapi oralit kalau digunakan di rumah. Dan juga kalau yang diinfus berarti cairan dan elektrolit lewat cairan infus. Begitu ya. Sekarang kodein.
Untuk apa kodein di sini digunakan? Apakah kodein bisa untuk obat diare? Kodein apakah bisa digunakan untuk kasus diare? Bisa, Ibu. Bisa. Gimana mekanisme kerjanya? Kalau pada diare apa yang terjadi tadi? Motilitas ususnya pergerakannya sangat cepat ya. Jadi kodein itu bisa memperlambat gerakan peristaltik pada usus. Itu. Jadi pada intinya untuk terapi diare itu tidak cukup satu obat saja, bisa amok saja gitu ya, tapi ada terapi-terapi tambahan lainnya. Perlu diobati faktor penyebab penyakitnya, bakterinya perlu dibunuh gitu, dibasmi. Gerakan usus yang terlalu cepat itu diatasi dengan menggunakan kodein gitu. Terus kekurangan kebutuhan mineral menggunakan zinc. Tapi dari kasus ini berarti obat apa yang belum diberikan dan harus ada pada pasien diare? Yang bisa menjawab enggak? Tadi gejala utama diare apa? Gejala utama diare tadi apa yang berbahaya? Dehidrasi. Sudah ada terapi dehidrasi di sini? Belum, Ibu. Belum, berarti perlu disarankan untuk diberikan terapi rehidrasi oral kalau yang masih bisa mengkonsumsi secara oral. Tapi kalau udah parah berarti harus diinfus ya, minimal harus disarankan yang oral. Jadi perlu ditambahkan obatnya adalah oralit. Karena di diagnosa pun ini sudah jelas pemeriksaan fisik didapatkan diare, tetapi di obat bawahnya tidak ada oralitnya. Itu nanti percuma penyebab utamanya di ini, tapi kalau masih dehidrasi itu kan bisa menyebabkan kematian juga. Itu yang untuk kasus pertama. Yang lain-lain nanti kalian cari ya. Kita masuk ke kasus kedua. Tolong dibacakan oleh Mahiti. Baik, Ibu izin membacakan. Untuk kasus 2, seorang anak berusia 2 tahun datang berobat ke klinik bersama ibunya dengan keluhan influenza, demam dengan suhu 39,4 derajat Celcius, muntah dan diare. Obat yang diresepkan dokter yaitu domperidon sirup, zinc dalam bentuk puyer, paracetamol sirup, oralit kaolin pektin sirup. Nah, kalau di kasus ini hanya ada pemeriksaan suhu saja ya. Keluhannya influenza, demam, muntah, dan diare. Ya, cukup lengkap ya penyakitnya. Tapi yang berdasarkan topik kasus ini yaitu diarenya yang jadi masalah sama muntahnya gitu ya. Obatnya ada domperidon sirup. Itu untuk indikasinya untuk apa? Domperidon. Indikasi domperidon, coba cari. Antiemetika, Ibu. Diatasi oleh obat ini. Gejala yang mana? Ya, gejala mual muntahnya. Kemudian zinc. Zinc udah jelas ya, tadi sudah dijelaskan. Ini untuk pasien diare. Paracetamol untuk apa? Golongan apa ini? Analgetik, antipiretik, Ibu. Analgetik antipiretik untuk mengatasi gejala yang mana? Demam. Demam. Ya, untuk mengatasi gejala yang demam. Terus oralit untuk apa? Hidrasi, Ibu.
Ya, terapi dehidrasi oral. Kaulin pektin untuk apa? Untuk diarenya, Ibu, bukan? Untuk diare ya. Berarti dari kasus ini obat yang digunakan untuk diare adalah kaulin pektin. Nah, coba cari mekanisme kerjanya. Apa itu kaulin pektin? Mekanisme kerjanya tadi kan kalau kodein udah tahu ya untuk memperlambat peristaltik khusus. Kalau amoksisilin tadi untuk mengatasi bakteri penyebab diare. Nah, kalau kaulin pektin gimana mekanisme kerjanya? Ibu izin menjawab. Sebagai Ya, adsorben toksin pada diare, ulangi, Hamdan. sebagai adsorben toksin pada diare. Ya, berarti tadi apa? Penyebab diare itu banyak. Nggak hanya infeksi saja, nggak hanya infeksi bakteri, cacing, dan sebagainya. Tapi bisa juga pasien mengalami diare karena keracunan makanan. Ya, tadi makan makanan yang basi, sayang dibuang gitu ya. Biarinlah bulukan dikit dimakan, itu ada nggak kayak gitu? Mudah-mudahan mah enggak ya. Jadinya pasiennya diare, kan keracunan. Nah, salah satu obat yang bisa digunakan yaitu ya golongan kaulin pektin itu dapat menyerap tadi karboadsorben gitu ya bahasanya ya Hamdan. Ya, itu kan karboadsorben. Adsorben itu kan menyerap. Jadi bisa menyerap racun. Selain itu ada juga obat yang bisa menyerap racun itu norit. Tahu nggak yang warnanya hitam? Nah, itu juga bisa menyerap zat toksin. Begitu. Jadi obat yang digunakan itu ya tergantung dari penyebabnya apa. Tahu penyebabnya dari mana, bisa menggali informasi kepada pasien dan keluarga pasien gitu ya. Ini diarenya setelah makan-makan apa atau apa gitu. Nanti dokter bisa menyimpulkan bahwa obat yang digunakan ini sesuai dengan faktor penyebab dari penyakitnya. Gitu. Satu lagi domperidon ya. Domperidon itu tadi obat mual dan muntah. Bagaimana mekanisme kerjanya? Coba kalian cari. Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Menstimulasi peristaltik dan pengosongan lambung. Stimulasi prestasi pengosongan lambung. Domperidon. Coba cari lagi yang lain. Ya, lengkapi yang Hamdan tadi. Dan dapat nggak? Kerjanya di mana nih? Sistem saraf pusat atau otonom domperidon? Ya, tadi jadi domperidon itu kerjanya yang meningkatkan pergerakan saluran di pencernaan ya. Tapi bekerjanya itu dan mempercepat pengosongan lambung. Kadang mual muntah kan karena ada kayak apa namanya gas-gas gitu yang tertahan di dalam tubuh ya. Jadi harus dikeluarkan dengan cara mempercepat pergerakan lambung gitu kan. Kalau keracunan makanan itu kan bisa kayak ada kayak bergas gitu ya perut ya. Nah, itu bisa menggunakan obat domperidon ini dan juga domperidon itu sebenarnya bekerjanya di sistem saraf pusat karena bekerjanya pada reseptor dopamin. Begitu ya. Itu mungkin untuk penjelasan kasus kedua.
Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kembali? Tidak ada? Oh iya, ada tambahan untuk zinc. Kalau zinc itu sediaannya itu biasanya ada sirup, ada tablet ya. Tetapi kalau yang untuk tablet, kalian perlu memberikan informasi obat kepada pasien cara penggunaan tablet zinc. Karena zinc itu enggak tablet langsung diminum, enggak ya. Harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Caranya, ambil sendok makan, tabletnya disimpan di sendok makan, dan sendoknya itu dikasih air, dan nanti akan larut gitu. Tablet zincnya diaduk-aduk baru diminum. Kalau enggak nanti kayak berbusa gitu di mulut ya, kayak apa ya? Kayak gitu melelehnya nanti di mulut melarutnya. Oleh karena itu perlu kalian jelaskan supaya pasien nggak kaget ya kenapa reaksinya seperti itu di mulut untuk tablet zinc. Jadi karena memang harus dilarutkan terlebih dahulu. Terus untuk dosis juga disesuaikan dengan kasus. Kalau kasus diare kan tadi ada anak usia 2 tahun. Dilihat sedianya apa yang diresepkan dokter. Kalau sedianya sirup berarti hanya membahas sediaan sirup saja. Tak perlu membahas sediaan tablet dan lain-lain. Dan dosisnya dosis anak-anak saja. Sesuai dengan kasus. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini waktu masih ada yang tersisa. Silakan digunakan untuk menyelesaikan laporan praktikumnya. Untuk pertemuan hari ini secara tatap muka saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.